Nah, ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengenal yang namanya Bapak Yahya Wallone, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang beliau. Saya di sini punya bukti autentik bahwa saya wisuda pada saat itu oleh Rektor Bapak Profesor Sasmoko. Pesan saya, Bapak berbicaralah kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya. Ya, bahkan saya waktu dihubungi oleh Pak Andi sendiri, saya bertanya-tanya siapa Pak Yahya ini. Saya tidak pernah mendengarkan yang namanya Pak Yahya itu dari saya masuk tahun 2006, selesai 2010, bahkan sampai sekarang saya menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum. Saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Wallone. Saudara Yahya Wallone dari Universitas Kristen Papua, dan betul-betul saya tidak kenal Anda. Oleh karena itu, bertobatlah dari dusta dan kebohongan itu. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur, pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah itu. Ya, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama. Masih ada yang menganggap wasalah berarti otaknya yang salah. Asyidda 'alal kufar. Sifat Nabi itu tegas kepada orang kafir. Betul? Bangga saya punya teman sahabat kayak Uwas, disuruh minta maaf. No! Apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Betul nggak? Betul? Inilah kadang-kadang, kalau boleh jujur ya, sekarang ini Indonesia ini krisis ulama yang istiqomah. Oh iya, sampai masuk peti mayat, pendeta pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu, bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Yang bernama Wallone berteriak-teriak yang menyatakan kitab Injil umat Kristiani Nasrani itu adalah kitab palsu. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Wallone, Anda diketahui adalah seorang pencuri kambing, pencuri bebek, pemabuk, dan pemain selangkangan di tanah Manado. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Yakobus bilang ke kanan, Stefanus bilang ke depan, Paulus bilang ke depan, Stefanus bilang satu ke belakang. Karena kitabnya nama-nama manusia: Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stefanus, Robertus, Septinus, Capticus. Isi kitab Kristen itu innalillahi. Itu bukan Injil. Itu adalah konsep kepalsuan buatan otak dan tangan kotor manusia. Ini kitabnya palsu semua. Atas nama terdakwa Muhammad Rizik Syihab itu dijatuhi pidana 4 tahun pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dikuatkan di Pengadilan Tinggi. Ustadz Yahya Wallone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Wallone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Gak pernah ada itu. Kitab Kristen itu gak pernah ada judulnya Injil. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi. Jangan cari ayat, dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong ahli kitab, pendeta,
kau bawa kitabmu satu kontainer. Yahya Walonte, Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut tikus. Yahya Walonte, sepatutnya awak jadi bajingan, dipanggil bajingan. Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut iblis. Saudara Yahya Waloni juga ditangkap dengan tuduhan yang sama, yaitu telah menghina agama Kristen, telah menghina dan merendahkan agama Kristiani. Oleh karena itu dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi. Kasus yang menimpa MKC ini bisa menjadi pintu masuk bagi upaya untuk penegakan hukum seadil-adilnya, bahwa sangat mungkin dari unsur agama lain juga penghinaan, menebar kebencian kepada ajaran agama yang lain. Maka untuk itu saya kira di kepolisian sudah ada begitu banyak laporan dari masyarakat. Mari kita hormati proses hukum yang akan berjalan dan juga nanti proses pengadilan tentunya. Semua tahu bukan hanya dari satu agama saja, tapi juga saya kira hampir di seluruh unsur umat beragama ada saja ini pelecehan ataupun penistaan terhadap agama yang lain. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Kalau polisi tanya kenapa Ustadz bilang orang Kristen masuk neraka, bukan saya bilang, komandan. Siapa yang bilang? Quran surah Al-Insan ayat 3. Jadi bukan saya, panggil saja tuh Al-Quran. Ya Al-Quran, kenapa kau bilang begitu? Kata kita orang Islam mengucapkan selamat Natal berarti bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir itu. Jangan suka meludah dan langsung meminum sendiri ludah itu. Saya dari kecil terdidik prinsip lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kalau Ustadz Yahya Waloni itu kan sedang membandingkan ajaran antara agama satu dengan agama lainnya. Untuk apa? Menguatkan umat muslimin. Sembarangan aja mulut kau itu. Tak bisa kau jaga mulutmu. Katanya ustadz, tapi mulut kau menebarkan kebencian, menebarkan fitnah dan hoax, ya, menebarkan permusuhan. Kau bukan ustadz Yahya Waloni, tapi Nyai yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Siapa Yahya Waloni ini sebenarnya? Manusia sombong ujub. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok begitu. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Saya sedang dilaporkan ke Polda karena dianggap
penistaan agama. Sudah baca beritanya? Itu saya menjawab pertanyaan untuk intern umat Islam, menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut karena saya tidak merasa salah. Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone. Pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, baik, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu, kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Lancarkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan. Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya. Ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Kayak cerita anak kecil didongengin saya. Ya, selalu begitu. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang. Hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, ibunya dibuang dan gitu disembah, numitis kembali. Lahir hidup mati kayak benang kusut. Apakah agama ibu mengajarkan dan menjelekkan agama orang lain? Ingat Bu Desa, yang terlihat suci belum tentu suci. Belajar agama dulu lebih dalam, baru berceramah. Ingat, karma itu nyata, leluhur Bali tidak buta. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya itu. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kalau tayangan ini kelak ditonton oleh saudara Yahya Waloni, Anda memang tidak kenal saya. Karena memang saya pun tidak kenal Anda. Saya adalah ketua yayasan kedua dari Universitas Kristen Papua. Dan betul-betul saya tidak kenal Anda. Oleh karena itu, pasti sebentar kawan-kawan lain yang akan berikan testimoni. Saya yakin sungguh Anda kenal mereka. Mereka mengasihi Anda tentunya dengan harapan bertobatlah dari dusta dan kebohongan itu. Yang ngomong-ngomong ini kan dari NTT. Dia nggak puas saya bilang bukan dari Papua. Dia pergi ke Papua, cari muka di Papua. Ini nanti malu kalau jadi masalah besar ini. Akan saya ungkap. Saya yang dirikan, namanya pun saya yang kasih nama. UKI Papua itu saya kasih nama. Dengan Dirjen Bimas Kristen Protestan Poltak Siahaan, sampai kami ke Bali nyusun program kurikulum untuk UKI itu. Ini orang-orang baru. Yahya Waloni itu penipu, Yahya Waloni itu pembohong, Yahya Waloni itu gila, macam-macam. Saya bilang sama dia, ini orang yang tidak puas, dia mau cari tahu barangkali ya. Saya katakan, kalau yang katakan Anda adalah penipu, Anda nggak usah marah, nanti jadi sama-sama penipu. Yang katakan Anda pembohong, nggak usah marah, nanti Anda jadi sama-sama pembohong. Yang katakan Anda gila, nggak usah marah, karena yang mengatakan Anda gila itu adalah orang gila, nanti sama-sama jadi. Ini dokumen saya. Kalau orang mau ungkit masalah UKI Papua, itu ada satu tokoh yang paling tahu. Sebenarnya banyak, karena ini pendeta-pendeta ini saya yang wisudahkan, jadi dia tahu. Bukan monyet yang Esra Soro itu, bukan. Antum makanya kalau saya mau ceramah nggak usah pancing-pancing begitu. Antum kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, itu ya mesti menguasai filsafat maksimal daripada dia. Kalau jadi perdebatan ini, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Kenapa? Karena kitabmu itu penuh dengan kontroversi. Dongeng, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah katahyul sama dengan omong kosong. Markus bilang ke depan, Matius bilang ke kiri, Yohanes bilang salto ke kanan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Itu isinya memang. Itu isinya. Ya.
Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Antum-antum ini yang sudah lebih dulu muslim dari saya, begini-begini nggak usah disampaikan, kami pendakwa. Kita juga mendapat hidayah ini bukan karena antum. Kita dapat hidayah ini karena Allah. Orang masih ngos-ngosan, antum sudah sambut dengan begitu. Stop ini, stop. Nah, ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengenal yang namanya Bapak Yahya Wallone, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang beliau. Saya di sini punya bukti autentik bahwa saya diwisuda pada saat itu oleh Rektor Bapak Profesor Sasmoko. Jadi dengan jelas dan singkat saja bahwa saya mau mengatakan bahwa dia tidak pernah ada di kepemimpinan kami sejak saya jadi mahasiswa dari 2005 dan 2009. Mungkin itu saja dari saya, pesan saya Bapak berbicaralah kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Ciecia Fijen Kebatil. Saya sendiri angkatan kedua dari Fakultas Hukum dan saya masuk tahun 2006, selesainya 2010. Saya bukan hanya sebagai alumni, tetapi saya juga sekarang adalah sebagai dosen dari Fakultas Hukum. Dan sejak saya tahu tentang hal ini, saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Wallone. Ya, bahkan saya waktu dihubungi oleh Pak Andi sendiri, saya bertanya-tanya siapa Pak Yahya ini. Saya sempat kemarin menghubungi Kariki dan Kariki sendiri menceritakan kepada saya nanti besok dikasih tahu. Jadi saya tidak pernah mendengarkan yang namanya Pak Yahya itu dari saya masuk tahun 2006, selesai 2010, bahkan sampai sekarang saya menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum, saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Wallone. Masih ada yang menganggap wasalah berarti otaknya yang salah. Asyidda alal kufar, sifat Nabi itu tegas kepada orang kafir. Betul? Bangga saya punya teman sahabat kayak Uwas, disuruh minta maaf. No! Apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Betul nggak? Betul? Inilah kadang-kadang kalau boleh jujur ya, sekarang ini Indonesia ini krisis ulama yang istiqomah. Dapat gaji 100 juta, modar imannya. Dapat jabatan, hilang suara vokalnya. Padahal istiqomah itu jalan untuk dia selamat dunia dan akhirat. Demi Allah saya sampaikan dalam forum ini, mau saya hebat apapun ilmunya, kalau dia tidak istiqomah dia nggak akan selamat dunianya apalagi akhiratnya. Al istiqamah thariqatun ila salama. Siapa yang selamat dunia selamat akhirat maka dia wajib istiqamah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman. Bila perlu jangan takut walaupun nyawa harus melayang demi untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Takbir! Panas ini sudah mulai. Aduh, padahal istiqomah itu salah satu sunnah Nabi, sifat Nabi. A'dhamul karama luzumul istiqamah. Siapa yang ingin mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah yang maha tinggi, itu hanya bisa ditempuh dengan istiqomah. Suka sekali saya kalau pecel lele pakai sambal terasi. Wah, sampai 5 ekor saya makan. Begitu mau bayar, Mas bilang nggak usah. Ustadz Yahya kan yang mantan kafir. Iya, gratis. Masa di mana-mana Pak Haji. Allahu Akbar. Enak sekali kalau jadi ustadz, di mana-mana gratis ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Jati Asih tadi mau isi bensin, Allahu Akbar. Foto-foto, selfie-selfian. Saya mampir sholat asar wudhu di situ, tiba-tiba datang mendekat yang punya pompa bensin, Haji Jali. Mau kemana Tat? Mau ke sebelah Pak Haji. Tapi mau isi bensin dulu, udah ke bawah nih, udah gratis lah. Oh enak sekali jadi ustadz. Waktu di pendeta bayar terus. Jas sekarang ini ya paling 400.000. Baju koko ini 35.000. Topi ini awing di pasar Tanah Abang 150.000 Pak Haji. Sorban ini 35.000 sejak saya masuk Islam. Sampai sekarang saya pakai terus.
Murah. Artinya kalau dulu saya pendeta dari bawah sampai atas all England. Oh iya, sampai masuk peti mayat pendeta pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu, bergelimpangan dengan kemewahan duniawi. Saya posisinya ada dalam lingkaran kafirin atau munafikin, begitu. Karena kalau bukan ahli yang menjelaskan susah. Kalau soal amal, soal sholat, soal umroh, soal ibadah haji, soal hadis, soal Quran, tafsir, mufassirin, itu nanti bukan bidang saya. Tapi kalau soal kafir, serahkan ke sini. Nanti saya operasi. Ya. Coba panggil orang Kristen yang paling jago di dunia ini, profesor sekalipun, yang bernama Walonte, berteriak-teriak, tapi Anda beralih memeluk satu agama dan melakukan propaganda ujaran kebencian yang menyatakan kitab Injil umat Kristiani Nasrani itu adalah kitab palsu. Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda, Walonte, ketahuilah ya, bahwa Anda ini adalah yang dinamakan bangke Kristiani. Karena apa? Karena Anda terbuang dan tidak terpakai di dalam Kristiani, sehingga Anda melakukan propaganda mengaku-ngaku seorang doktor teologi, sementara Anda diketahui adalah seorang pencuri kambing, pencuri bebek, pemabuk, dan pemain selangkangan di tanah Manado. Ya, saya sampaikan kepada Anda. Artinya Anda hanyalah bangke dari umat Kristiani Nasrani ya. Damai itu indah dalam perbedaan. Urus agamamu, saya jalani agama saya. Pahami kitabmu, saya jaga kitab saya. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Republik ini berbeda-beda, dibangun oleh semua golongan. Merdeka. Coba cari di Al-Quran kalau ada begini. Ini palsu, ada angkanya, tidak ada kata-katanya. Saya tulis di belakangnya konklusi, kesimpulannya. Nabinya tidak sempat menulis karena lagi mudik ke Jombang. Kitab kalau sudah begini, saya putra terbaik bangsa Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu akan terus berusaha menggerogoti pikiran dan jiwa orang Islam. Makanya jangan heran kalau banyak kaum muslim sekarang ini, di era Joko Widodo ini banyak muslim innalillahi, kaum munafik. Bahkan ada yang lain sudah setengah mati jalan, tinggal mau dihitung dengan jari kapan mau meninggal, mau wafat, masih ambisi juga. Dan bukan main-main, itu ulama yang sebenarnya menertibkan dunia ini. Orang yang paling depan menertibkan dunia ini adalah ulama. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading?
Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.